Saya Misania Nur Fatimah. Di sini saya mau menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Nah, menurut para pakar, bimbingan ini adalah sebuah proses dalam memberikan bantuan yang kontinu dan sistematis dari pembimbing kepada orang yang dibimbing. Nah, agar orang tersebut dapat mencapai kemandiriannya dalam pemahaman terhadap diri sendiri. Nah, sedangkan konseling ini merupakan salah satu bagian dari bimbingan baik sebagai layanan maupun sebagai sebuah teknik. Nah, konseling ini merupakan suatu jenis layanan yang terpadu dari bimbingan menurut Rohman Natawidaja. Lalu konseling ini adalah orang yang dibantu oleh seorang konselor dalam suatu proses bimbingan dan konseling dalam memahami dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya kelak. Nah, berikut ada faktor-faktor yang membelakangi muncul dari Nah, berikut ada faktor-faktor yang melatar belakangi muncul dan diperlukannya bimbingan konseling, yaitu ada latar belakang historis. Nah, latar belakang historis ini eh, sejarahnya tentang perkembangan potensi individu dapat ditelusuri pada masyarakat Yunani kuno. Nah, mereka ini melakukan penekanan terhadap upaya memberikan pendidikan terhadap semua individu agar mereka dapat mengembangkan dan memperkuat dirinya sampai di titik mereka dapat berguna bagi masyarakat. Nah, ada juga latar belakang filosofis. Eh, Latar belakang filosofis ini berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, memiliki arti cinta pada kebijaksanaan dalam mencari kebenaran terhadap suatu hal. Ada juga prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan, yaitu bimbingan hendaknya didasarkan kepada pengakuan akan harga diri dan kemuliaan seorang individu dan atas hak-haknya untuk mendapat pertolongan. Ada juga bimbingan merupakan proses pendidikan yang kesinambungan dalam artian bimbingan merupakan salah satu penting dalam pendidikan. Nah, yang ketiga ada bimbingan tidaklah bersifat prerogatif khusus profesi kesehatan mental. Yang keempat, fokus bimbingan adalah membantu seorang individu mewujudkan dalam perkembangannya potensi dirinya. Dan yang ketiga ada latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya ini yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingannya yaitu ada perubahan konstelasi keluarga. Nah, perubahan konstelasi keluarga ini terkait dengan satu angka kelahiran anak yang tidak sah meningkat ke angka 400%. Yang kedua, berlipat gandanya presentasi orang tua tunggal. Yang ketiga, angka penceraian yang terjadi telah meningkat 2 kali lipat. Yang keempat, peristiwa bunuh diri para remaja juga meningkat menjadi kurang lebih 300%. Dan yang terakhir, skor tes bakat skolastik para siswa turun sebanyak 73 butir. Dan ada juga perkembangan pendidikan ya. Arah semakin meluas nampak dalam pembagian sekolah dalam berbagai jurusan khusus dan sekolah kejuruan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan bimbingan untuk memilih jurusan yang khusus dan memilih bidang studi yang tepat bagi setiap murid. Dalam hal ini, terasa sekali kebutuhan akan bimbingan di konseling di sekolah, yaitu ada dunia kerja, dalam dunia kerja, bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan karena terjadi berbagai macam perubahan di antaranya semakin berkurangnya kebutuhan terhadap pekerja yang tidak dimiliki keterampilan, meningkatnya kebutuhan terhadap para pekerja yang profesional dan memiliki keterampilan teknik,
berkembangnya berbagai jenis pekerjaan sebagai dampak dari penerapan teknologi maju, dan perkembangannya perindustrian di berbagai daerah. Semakin bertambahnya jumlah para pekerja yang masih berusia muda dalam dunia kerja. Selanjutnya ada perkembangan metropolitan. Nah, dampak sosial yang buruk dari pertumbuhan kota di abad 21, terutama kota perkembangan, yaitu sebagai unibanisasi dilakukan dengan motivasi mengadu nasib. Yang kedua, masalah pengangguran. Dan yang ketiga, banyaknya tenaga kerja yang tidak memenuhi kebutuhan lapangan di kota. Dan yang keempat, banyaknya pemukiman ilegal didirikan. Nah, selanjutnya ada seksisme dan rasisme. Seksisme ini merupakan paham yang menimbulkan salah satu jenis kelamin dari jenis kelamin yang lainnya. Nah, sedangkan rasisme merupakan paham yang mengunggulkan ras yang satu dari ras yang lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Raudatul Nashwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang religius dan latar belakang psikologis. Nah, teman, landasan religius, bimbingan dan konseling pada dasarnya ingin menetapkan klien sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya. Menjadi faktor sentral upaya bimbingan dan konseling, pembahasan landasan religius ini terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, pendekatan bimbingan dan konseling yang terintegrasi di dalamnya dimensi agama sangat disenangi oleh masyarakat Amerika sekarang gitu. Perlunya perintegrasian nilai-nilai agama dalam konseling, Marsha Wijin Frame mengemukakan bahwa agama sepatutnya mendapat tempat dalam praktek-praktek konseling atau psikoterapi yang berdasarkan alasan seperti mayoritas orang Amerika meyakini Tuhan dan mereka banyak yang aktif mengikuti peribadatan. Terus terdapat tumpang tindih antar konseling dengan agama seperti menyangkut upaya membantu individu agar mengelola berbagai kesulitan hidupnya. Kemudian banyak bukti yang menunjukkan bahwa keyakinan beragama telah terkontribusi secara positif terhadap kesehatan mental. Teman-teman, agama juga sudah sepatutnya diintegrasikan ke dalam konseling dalam upaya mengubah pola pikir yang berkembang di akhir abad ke-20 ini. Nah, kebutuhan yang serius untuk mempertimbangkan konteks dan latar belakang budaya klien mengimplikasikan bahwa konselor harus memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang peranan agama dalam budaya. Kemudian ada latar belakang psikologis. Nah, latar belakang psikologis ini adalah peserta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam perkembangan, memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksi eh, dengan lingkungannya gitu. Nah, di samping itu, peserta didik senantiasa mengalami berbagai perubahan sikap dan tingkah lakunya. Proses perkembangan tidak berlangsung secara linier atau sesuai dengan arah yang diharapkan atau norma yang dijunjung tinggi, tetapi bersikap fluktuatif dan bahkan terjadi stagnasi atau diskontinuitas perkembangan. Nah, ada beberapa alasan yang dibutuhkan bimbingan konseling pada bidang diantaranya perkembangan iptek, kemudian makna dan fungsi pendidikan, faktor psikologis. Perkembangan iptek, karena di era modern ini semakin maju dan berkembang sehingga antara manfaat dan kerugiannya sangat tipis perbedaannya, dampak perkembangan iptek ini ada beberapa. Yang pertama, menimbulkan perubahan-perubahan dalam berbagai sendi kehidupan, baik dari sosial, budaya, politik, ekonomi, industri, dan lain sebagainya. Berkembangnya sejumlah karir atau jenis lapangan pekerjaan tertentu, timbul masalah hubungan sosial, tenaga ahli, lapangan pekerjaan, pengangguran, dan lain sebagainya. Kemudian ada membawa dampak positif dan negatif, pertumbuhan penduduk semakin kompleks masalahnya, dan berpengaruh dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lingkup sekolah dan madrasah. Lembaga pendidikan bertanggung jawab mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berhasil menyesuaikan diri dalam masyarakat dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Sehingga layanan gen dan konseling sangat diperlukan.
Tahirin memaknai dan fungsi pendidikan dalam konteks Islam pendidikan bermakna, bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam adalah hikmah yang mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membentuk manusia lebih berkualitas. Nah, inti dari tujuan pendidikan adalah terwujudnya kepribadian yang optimal dari setiap peserta didik. Kemudian makna dan fungsi pendidikan ini dalam konteks Islam, pendidikan bermakna bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani. Yang tadi saya jelaskan, pendidikan juga pada hakikatnya merupakan upaya untuk membentuk manusia lebih berkualitas. Ini tujuannya pendidikan adalah terwujudnya kepribadian yang optimal dan dari setiap peserta didik. Nah, di sini ada tugas guru. Guru, tugas utamanya selain menjadi pengajar juga pembimbing. Fungsi pengajar dan pembimbing terintegrasi dalam peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, guru juga diharapkan mampu mengenal dan memahami siswa baik dari sebagai individu maupun kelompok, memberikan kesempatan agar siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. Lalu membantu membimbing setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, dan menilai keberhasilan siswa. Nah, di sini guru juga harus mewujudkan fungsi dan peran seperti di atas, merupakan suatu keniscayaan bagi setiap calon guru untuk menguasai bimbingan dan konseling. Nah, yang terakhir ada faktor psikologi, di mana faktor psikologi ini terdapat perbedaan individual antara siswa satu dengan siswa yang lain. Masalah psikologis yang timbul pada siswa ini menuntut adanya upaya pemecahan melalui pendekatan psikologis antara lain melalui layanan bimbingan dan konseling. Di antaranya latar belakang perlunya layanan bimbingan konseling adalah masalah perkembangan individu, masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan individu, masalah penyesuaian diri, dan masalah belajar. Pada hakikatnya, manusia mengalami masalah yang kadang sulit untuk dipecahkan sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau orang terdekat misalnya keluarga tidak dapat membantu, maka dibutuhkan bimbingan konseling untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Sinta Nur Aulia akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya BK di sekolah. Perlunya bimbingan konseling dapat berfungsi sebagai pemantau masalah-masalah siswa yang berkaitan tentang masalah kelainan tingkah laku dan adaptasi. Sulitnya salah satu siswa untuk bergaul dan cenderung mengasingkan diri dari teman-temannya memiliki akar permasalahan yang biasanya beruntun. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu pendukung unsur pelaksanaan pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksanaan layanan bimbingan pendidikan di sekolah. Guru ini dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Peserta didik tidak hanya memerlukan materi-materi bimbingan konseling. Peserta didik tidak hanya memerlukan materi-materi pelajaran sekolah, tetapi materi bimbingan konseling pun perlu. Karena pada dasarnya setiap kehidupan pasti ada masalah. Memang sebagian orang bisa mengatasi masalahnya sendiri, tetapi tidak sedikit juga orang memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi, bimbingan dan konseling itu sangat dibutuhkan di sekolah. Lalu di sini ada faktor-faktor yang melatar belakangi diperlukannya bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu latar belakang psikologis. Latar belakang psikologis dalam bimbingan konseling ini memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran, yaitu klien. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
Jadi latar belakang dari segi psikologis ini menyangkut masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu penyesuaian diri, serta masalah belajar. Yang kedua ada latar belakang sosial budaya. Individu merupakan biopsikososio-spiritual, yaitu individu makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Setiap anak sejak lahir tidak hanya mampu memenuhi tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya di mana individu itu tinggal. Tuntutan budaya dilakukan agar segala dampak modernisasi dapat difilter oleh individu tersebut secara otomatis. Serta individu diharapkan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan budaya yang sudah ada, agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan tersebut. Untuk mengembangkan semua kemampuan penyesuaian tersebut, sangat dibutuhkan sebuah bimbingan. Lalu Muhammad Surya mengatakan tentang bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan latar belakang berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling ini hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik. Lalu yang ketiga ada latar belakang agama. Bimbingan dalam hal ini diperuntukkan agar setiap individu mampu memandang setiap tantangan ke arah positif, bukan malah terjerumus ke arah negatif, sehingga kehidupan dapat dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dalam landasan agama, bimbingan dan konseling ini diperlukan penekanan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang ketiga yaitu upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Landasan religius bimbingan dan konseling ini pada dasarnya ingin menetapkan klien sebagai makhluk Tuhan, dengan segenap kemuliaan menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Pembahasan landasan religius ini terkait dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan konseling. Cukup sekian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Noval Fajar. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang pendidikan dan latar belakang iptek. Oke, yang pertama adalah pendidikan. Jadi bimbingan dan konseling itu kan diperlukan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas, dan mendalam. Meninggi itu maksudnya membantu membimbing individu memilih jenjang pendidikan yang lebih tepat karena semakin bertambahnya kesempatan dan kemungkinan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Serta sangat diperlukan untuk membuat individu lebih mandiri dan berkembang secara optimal dalam berbagai bimbingan seperti bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis kegiatan bimbingan sehingga pendidikan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bimbingan dan konseling. Lalu arah meluas itu tampak dalam pembagian sekolah dalam berbagai jurusan, khususnya di jurusan khusus dan sekolah kejuruan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan bimbingan untuk memilih jurusan yang khusus dan memilih bidang studi yang tepat bagi setiap murid. Arah mendalam tampak dalam berkembangnya ruang lingkup dan keragaman disertai dengan pertumbuhan tingkat kerumitan dalam tiap bidang studi. Hal ini menimbulkan masalah bagi murid untuk mendalami tiap bidang studi dengan tekun. Perkembangan ke arah ini
bersangkut paut pula dengan kemampuan dan sikap serta minat murid terhadap bidang studi tertentu. Ini semua menimbulkan akibat bahwa setiap murid memerlukan perhatian yang bersifat individual dan khusus. Dalam hal ini pula terasa sekali kebutuhan akan bimbingan di sekolah. Untuk menuju tercapainya pribadi yang berkembang, maka kegiatan pendidikan hendaknya bersifat menyeluruh yang tidak hanya berupa kegiatan instruksional atau pengajaran, akan tetapi meliputi kegiatan yang menjamin bahwa setiap anak didik secara pribadi mendapatkan layanan sehingga akhirnya dapat berkembang secara optimal. Kegiatan pendidikan yang diinginkan, seperti yang sudah disebutkan di atas, adalah kegiatan pendidikan yang ditandai dengan pengadministrasian yang baik, kurikulum, beserta proses belajar, mengajar yang memadai, dan layanan pribadi kepada anak didik melalui bimbingan. Dalam hubungan inilah, bimbingan mempunyai peranan yang amat penting dalam pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi anak didik agar berkembang secara optimal. Dengan demikian, maka hasil pendidikan sesungguhnya akan tercermin pada pribadi anak didik yang berkembang baik secara akademis, psikologis, maupun sosial. Ada 3 hal pokok yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan dilihat dari segi pendidikan. Yang pertama adalah dilihat dari hakikatnya, pendidikan sebagai suatu usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian. Hal ini mengandung implikasi bahwa proses pendidikan menuntut adanya pendekatan yang lebih luas daripada sekedar pengajaran. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pribadi melalui layanan, bimbingan, dan konseling. Lalu yang kedua, pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis dan karenanya selalu terjadi perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam komponen-komponennya. Menghadapi perkembangan ini, para siswa sebagai subjek didik memerlukan bantuan dalam penyesuaian diri melalui layanan bimbingan. Lalu yang ketiga, pada hakikatnya guru mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pengajar tetapi lebih luas dari itu, yaitu sebagai pendidik. Sebagai pendidik itu kan, maka si guru itu harus dapat menggunakan pendekatan pribadi dalam mendidik para siswanya. Pendekatan pribadi ini diwujudkan melalui layanan bimbingan. Lalu yang selanjutnya adalah latar belakang perkembangan iptek. Di era ini, ya era industri 4.0 ini, ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan tersebut. Lewat bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari iptek yang lebih ditujukan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai karena semakin kompleksnya jenis-jenis dan syarat pekerjaan serta persaingan antar individu. Dengan teknologi, jaringan tidak hanya mata kuliah atau bidang studi saja yang bisa memanfaatkan teknologi tinggi, melainkan hampir sebagian besar proses belajar, mengajar, termasuk BK atau bimbingan karir sudah bisa memanfaatkan teknologi. Terkait sasaran layanan makin kompleks, diperlukan pelayanan BK yang profesional. Salah satu syarat pekerjaan profesional itu adanya komitmen menerapkan keahlian. Lembaga ataupun sekolah harus selalu menyiapkan guru BK yang adaptif dengan perubahan iptek sehingga teori yang dipelajari relevan dengan tugas BK-nya. Dengan teknologi khususnya jaringan komputer maupun internet, proses belajar mengajar itu jadi lebih mudah karena sekarang konselor dan klien bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian, peran teknologi tinggi dalam dunia pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling, sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan maksimal. Bimbingan merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan. Proses pendidikan di sekolah, berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa proses pendidikan di sekolah termasuk, oh ini, kok gini ya? Sampai maksimal, Pak. Mau di-cut aja sama kamu nanti. Apanya yang maksimal? Aku pas ngomong maksimal itu sampai situ doang ternyata. Iya, sok bebas. Mau nanti aku cut atuh. Ya, oke. Oh, berarti cuma. Oke, selanjutnya berarti slide selanjutnya.
Nah, sekarang ada implikasi. Jadi untuk implikasinya, dengan adanya urgensi bimbingan konseling itu atau peran bimbingan dan konseling itu di sekolah akan sangat mempengaruhi kinerja belajar dan pencapaian tujuan pendidikan. Karena bimbingan dan konseling ada untuk membentuk para peserta didik maupun guru untuk menjadi pribadi yang baik, mandiri dalam memecahkan masalah sendiri, mengenali bakat dan minat maupun membahas orientasi masa depan. Next. Lalu kesimpulannya, setiap sekolah sangat diharuskan ya untuk memiliki guru BK karena seberapa pentingnya guru tersebut. Guru BK itu kan ada bukan sebagai polisi sekolah, namun sebagai sahabat semua peserta didik. Dengan mengetahui peran dan latar belakang perlunya adanya bimbingan dan konseling, setiap orang harusnya sudah sadar kalau guru BK lebih dari hanya memarahi saja, namun bagaimana mereka dapat membentuk karakter peserta didik, moralnya, serta kemandiriannya dalam memecahkan masalahnya sendiri. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.